Saya Rahmawan Budiarto, ya sehari-hari di dosen di Fakultas Teknik, salah satunya di Fakultas Teknik, mengajar pula di Fakultas Ekonomika Bisnis, di Visipol dan di Pasca Sarjana. Saya itu suka banget traveling, melihat banyak hal, melihat dan mendengar banyak hal dan bisa berkomunikasi langsung. Bukan hanya dengan orangnya tapi alamnya. Dan sambil traveling itu saya bisa mencermati, belajar banyak, merenungi betapa Indonesia itu sangat kaya. Ya mungkin karena saya suka traveling atau mungkin karena masalah musiknya, saya itu suka jazz. Keunikan jazz, ritme yang mengejutkan itu saya dapatkan di traveling. Sama ketika saya diminta mengurusi PMM ini, unik dan menyenangkan. Kayak tadi misalnya dari bandara, saya melihat ada teman-teman sedang membersihkan kaca bandara, ya saya potret. Jadi di banyak aktivitas saya bisa menemukan sesuatu yang menarik. Biasanya langsung saya potret. Hanya yang kehilangan banyak waktu, saya nggak bisa pakai kamera yang serius ya. Jadi kameranya HP. Tapi kalau motret terus-menerus masih bisa. Ya keunikannya itu saya melihat PMM ini bisa mengantarkan sangat banyak orang. Sangat banyak orang dalam hal ini mahasiswa yang sebentar lagi mereka akan bergantian menjadi pimpinan, memimpin saya, bahkan saya harapkan seperti itu. Dan melalui PMM ini mereka akan bisa melihat banyak hal yang baru. Banyak yang baru, mulai dari banyak yang belum pernah naik pesawat dan seterusnya. Dan banyak yang hal baru itu mereka bisa betul-betul mencermati, merasakan, mengalami bahwa Indonesia ini luar biasa. Teman-temannya banyak, cara berpikirnya beda, terus bahkan cara bicaranya beda, gesturnya beda, banyak hal yang beda. Nah, perbedaan itu harus dikenali mereka. Kebetulan saya dulu digembleng sebagai paskibraka nasional dan waktu itu saya hanya nggak terlalu lama seperti PMM ini kan 1 semester. Tapi gemblengan para pelatih dan pembina saya itu dulu membuat saya ini, kita itu harus jadi satu untuk bisa mengenal. Kita ini harus jadi satu dalam satu tekanan itu untuk bisa mengenal. Kita ini harus bisa jadi satu dalam satu tekanan untuk saling mencintai. Dan hanya dengan cara kita bisa saling mengenal kemudian mencintai, ini kita bisa nggak ragu pada kekuatan Indonesia ini. Itu sebabnya ketika saya dipanggil untuk ke PMM, ini dia salah satu kesempatannya. Kenapa? Kalau anak-anak muda yang sebentar lagi saya harapkan jadi pemimpin itu nggak kenal dengan Indonesia secara mendalam, kayaknya nggak bisa deh. Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak mengenal negaranya sendiri secara dalam, orangnya, kultur, cara berpikir, cara bernafas dan sebagainya. Maka saya langsung masuk. Yes, insya Allah saya terima tugas itu. Pertama kali kalau saya lihat dan saya cermati dari ratusan posting mereka, kan kita memang menyemangati mereka untuk memposting sejak awal, bisa dilihat di Instagram. Mereka itu memang betul-betul bergairah karena akan mendapatkan pengalaman baru di tempat yang jauh-jauh dan satu semester. Itu yang membuat bukan hanya bahagia ya, terharu. Jadi bahkan saya baru tahu kalau sedalam itu semangat mahasiswa itu setelah mereka itu mengirimkan TikTok, video, foto, bagaimana mereka itu bersorak betul ketika diterima, mengapa, kemudian mereka itu memperlihatkan mereka berpisah pada orang tuanya haru, kemudian
bercerita tentang bahkan perjalanan darat itu membahagiakan mereka, ketemu dan sebagainya. Kayaknya itu deh, kayaknya itu. Oke, mereka akan mendapatkan pengalaman akademis di tempat yang berbeda sama sekali, dari swasta ke negeri, negeri swasta dan seterusnya. Tapi juga mereka itu satu semester akan ketemu hal-hal yang baru. Dan boleh jadi ya, ini boleh jadi dugaan saya, mereka berpikir, kapan lagi? Siapa tahu ini adalah kesempatan satu-satunya di dalam hidup mereka ketika mereka harus atau bisa travel jauh dan satu semester itu loh Mas. Jadi satu itu unik, unik. Saya pun kalau jadi mahasiswa kayaknya mau deh. Karena kalau waktu mahasiswa kan ketemu seperti ini kan baru di KKN yang terbatas dan waktunya terbatas, tempat terbatas. Menurut saya mereka perlu, kalau dokumen iyalah. Dokumen iya, IP iya, artinya memang harus dipersiapkan, asuransi dan sebagainya itu bisa dilihat di Instagram. Cuma ada proses yang perlu dipersiapkan mereka. Mereka berkomunikasi dengan orang tua dan mereka berkomunikasi dengan prodi atau dosen pembimbing akademik agar bisa paham mengapa mereka mau pergi. Itu perlu. Dokumen fine, itu jelas, itu adalah satu tugas, tapi berkomunikasi itu penting karena nggak mudah loh meyakinkan orang tua kita bahwa kita akan pergi ke satu program satu semester yang mungkin akan mendapatkan tekanan di sana dan seterusnya. Dan yang tantangannya lagi itu meyakinkan pada prodi, dosen pembimbing akademik, bahwa walaupun mereka itu akan belajar sesuatu yang lain di prodi yang lain, mereka akan dapat manfaatnya. Dan mengapa harus ke prodi? Karena izin mereka itu datang dari prodi. Dan mengapa tambah lagi berkomunikasi dengan prodi agar pengalaman satu semester itu bisa diakui secara akademis. Kurang lebih itu. Dan juga kesehatan lah, kesehatan itu penting, kesehatan penting karena ada satu dua sebab utama dari mundurnya mahasiswa itu karena kesehatan penting itu. Tapi kan nanti masih 1 tahun lagi ya persiapkan aja, persiapkan. Kalau hal-hal apa yang harus diantisipasi dan sebagainya silahkan dilihat di Instagram, itu banyak betul. Saya langsung teringat pada satu, bukan yang alumni ya, jadi mahasiswa peserta yang sekarang, di mana saya melihat orang tuanya itu sangat bahagia. Mahasiswa anaknya itu bisa diterima di PMM karena sesuatu yang langka. Dan yang saya bikin terharu, orang tuanya itu bukan masalah dia nggak percaya pada anaknya, kemudian harus dijaga, enggak. Orang tuanya itu ingin merasakan kebahagiaan anaknya dalam proses itu, sehingga berangkat dari rumah tengah malam untuk mencapai titik tujuan airport pertama itu tengah malam untuk bisa berangkat agak siang, ikut dan di tengah jalan bisa sharing kebahagiaan dia sebagai orang tua melihat anaknya akan mendapatkan petualangan baru, opportunity baru, itu luar biasa. Dan terus terang, saya nggak mengira bahwa bahkan untuk keluarga itu kesannya bisa sedemikian dalam gitu ya. Ya saya kan termasuk belum terlalu lama ya, artinya program ini juga baru batch kedua, tapi kan saya baru masuk Januari. Tapi betul-betul sharing mereka foto, film, kemudian testimoni, baru saya paham bahwa makna dari program ini dirasakan pula oleh para orang tua. Memang kompleksitas untuk menjalankan dan memanage program semacam ini cukup tinggi.
dibutuhkan mindset yang terbuka, dibutuhkan semangat yang sama, dibutuhkan pemahaman mengapa perubahan ini perlu dilakukan. Dibutuhkan kerelaan kita untuk melihat anak didik kita itu akan dibesarkan, diwarnai oleh lingkungan yang sama sekali baru, yang berbeda dengan ekspektasi kita. Tetapi saya sangat yakin bahwa program PMM ini dan sejumlah program yang lain itu betul-betul membuka pintu baru kepada mahasiswa untuk bisa belajar menanamkan biji kebaikan seawal mungkin. Jadi bukan hanya menimba ilmu, itu pasti. Berkenalan, itu pasti. Mendapatkan sesuatu yang baru, itu pasti. Tapi mereka akan satu semester itu mendapatkan kesempatan menanam biji kebaikan di tempat yang jauh. Dan nanti mereka akan mendapatkan kepuasan, entah kapan ya. Pada saat mereka lulus mungkin, pada saat mereka nanti sudah bekerja atau S2. Ketika mereka tahu bahwa interaksi mereka di lapangan, di lokasi yang baru itu 1 bulan ini ternyata tumbuh. Mengapa ini contohnya teknis, karena di PMM ini ada kesempatan untuk berkontribusi sosial, berinteraksi. Nah, kami menyemangati pada saat acara-acara pelepasan dan seterusnya. Coba deh gali apa kebaikan yang bisa ditanam selama Anda 1 semester ini. Dan ini sebenarnya bisa menjadi penguat semangat kita untuk menjalankan ini. Maka PMM itu tagline-nya adalah bertukar sementara, maknanya selamanya. Saya suka mendengar pantun, saya suka mendengar lagu. Sayangnya saya tidak bisa berpantun dan khawatir kalau lagu saya nyanyikan, saya menyumbangkan lagu itu menjadi sumbang. Jadi lebih baik saya mengajak peserta itu melihat bintang pada saat mereka di lokasi dan renungkan suasana yang hening itu. Makna perjalanan mereka, kenapa mereka sangat jauh pergi. Jangan hanyut pada aktivitas selama 1 semester, tapi renungkan kenapa mereka sampai ikut dan sejauh ini. Renungkan saja. Nanti akan muncul suara positif yang sangat dalam di otak dan di hati Anda semua.